Di pedalaman hutan Guyana yang berbatasan langsung dengan Brasil, sepasang suami istri bernama Camille dan Lionel tengah melakukan penambangan emas di tempat tersebut. Dan tak jauh dari tempat mereka juga terdapat sebuah penambangan, namun tambang itu dimiliki oleh sebuah perusahaan bernama Canadian Gold. Lionel dan Camille mempekerjakan warga setempat untuk menambang emas di hutan tersebut. Tak lama setelah itu, sebuah helikopter terbang rendah membawa 3 drum BBM untuk keperluan perusahaan Canadian Gold. Dan pria yang membawa helikopter itu bernama Virgil. Ia merupakan sahabat dari Lionel, yang mana Virgil bekerja pada perusahaan itu sebagai kurir pengantar BBM. Camille menyarankan kepada Lionel agar Virgil berhenti bekerja pada perusahaan tersebut karena hal itu akan membahayakannya dan ia bisa saja tertangkap oleh otoritas setempat. Karena undang-undang di sana membatasi penggunaan BBM lebih dari 1 drum. Virgil yang baru mendaratkan helikopternya langsung mendatangi sebuah bar untuk meminta tagihan kepada kepala pengawas di sana bernama John. Je t'attendais plus tôt. Baby, c'est 3 barils d'essence. Sambil menunggu pembayarannya, Virgil mencoba memperhatikan tempat itu, yang mana butiran-butiran emas itu dibawa ke suatu tempat untuk diproses menjadi emas batangan. Sekembalinya Virgil ke kota, ia menemui bosnya bernama Maurice. Di sana, Virgil ingin pensiun dari pekerjaannya sebagai kurir pengantar bahan bakar untuk tambang ilegal milik perusahaan Canadian Gold. Ditambah lagi polisi setempat sudah mulai mencurigainya. Tak lama setelah itu, Virgil tengah menunggu sahabatnya di bandara bernama Remy dan juga memanggil sahabat-sahabatnya yang lain seperti Enzo, Charles yang ternyata orang dalam yang bekerja di tambang tersebut dan Lionel yang sedang berada di hutan. Mereka berempat sepakat dan berlima dengan Lionel. Nantinya mereka akan mencuri emas itu yang jarak tambangnya hanya berjarak 30 menit dari perbatasan Brasil jika mereka menaiki helikopter. En hélico, la mine est à moins d'une demi-heure de la frontière brésilienne. Dan setelah emas itu mereka bawa, mereka akan menetap sementara di kota Rio de Janeiro, agar keberadaan mereka tidak bisa diketahui oleh polisi dan pemilik tambang nantinya. Avec 120 kilos d'or chacun. Dan emas yang akan mereka curi ini beratnya mencapai 600 kg, dan masing-masing mereka nanti akan mendapatkan jatah 120 kg. Yang mana kalau diuangkan, tiap masing-masing emas yang mereka bawa, maka akan mendapatkan 2 juta euro, atau kalau dirupiahkan sekitar 34,5 miliar rupiah. Dan hal itu membuat Remy dan Enzo bersemangat mendengarnya. Et bon, Xavier. Sementara itu di hutan Lionel bersama istrinya sedang makan siang. Di sana Lionel memberitahu istrinya agar besok ia pulang terlebih dahulu ke Paris dan nanti ia akan mengabarinya. Namun di saat Lionel dan para bawahannya sedang bekerja, tiba-tiba saja mereka diserang oleh anak buahnya John dan merampas emas yang sudah mereka kumpulkan. Di saat Camille tersadar dari pingsannya, ia dapati Lionel sudah tewas bersama dengan para pekerja lainnya. Virgil yang mendengar sahabatnya sudah tewas, mencoba mendatangi kantor balai kota bersama dengan Camille, guna membahas perizinan dan kompensasi.
Namun wali kota mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan penawaran yang bagus dari perusahaan Canadian Gold dan tidak mengizinkan lagi usaha tambang milik Kamil beroperasi lagi, serta mencabut izin dan membatalkan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Sontak hal itu membuat Kamil marah. Sudahlah suaminya dibunuh dan tambang emasnya dirampas oleh perusahaan Canadian Gold. Sekarang izin tambangnya juga dicabut. Dengan rasa kecewa, Kamil pun menampar wali kota tersebut. Di tengah Virgil dan teman-temannya membahas persiapan yang akan mereka persiapkan besok, Kamil pun datang dan ingin ikut bergabung menggantikan Lionel. Awalnya mereka menolak dan keberatan, namun Kamil beralasan karena perusahaan Canadian telah merampas usaha tambangnya dan membunuh suaminya serta menangkap para pekerjanya. Keesokan paginya, mereka berangkat dengan helikopter yang sudah mereka siapkan. Mereka membagi beberapa rencana. Kamil dan Enzo mereka turunkan di hutan. Sedangkan Charles seperti biasa bekerja di tambang itu. Lalu Virgil dan Remy pergi ke area pertambangan berpura-pura ingin berbisnis dengan John, yaitu ia menjadikan Remy sebagai seorang pengusaha yang akan membeli emasnya nanti. Sebelum mereka bertemu dengan John, Remy mencoba berkeliling area itu dan diam-diam ia memasang bom di setiap tempat yang ia anggap strategis untuk diledakkan nantinya di saat mereka akan kabur. Lalu John pun datang dan menanyakan apa yang Virgil lakukan di tempatnya. Virgil pun mengatakan bahwa ia membawa seorang pembeli yang siap untuk bertransaksi dengannya. Di sisi lain, Enzo dan Kamil membuat sebuah rencana, yaitu Kamil berpura-pura pingsan di saat para pembawa butiran emas itu melewati jalan yang biasa mereka lewati untuk mengantar jemput emas-emasnya untuk dileburkan. Dan di sana, Enzo siap untuk mengeksekusi mereka. Lalu, ia dan Kamil segera menggantikan posisi untuk mengantarkan butiran emas untuk dilebur tanpa diketahui dan dicurigai oleh pengawasan setempat. Sesampainya di tempat peleburan, mereka langsung melumpuhkan 2 orang penjaga di sana, yang mana sebelumnya Charles sudah berada di sana dan sudah membereskan sisanya. Lalu, mereka segera memindahkan emas-emas itu ke dalam peti kayu yang sudah disiapkan. Sementara itu, Virgil dan Remy mengulur-ulur waktu dengan John yang mana mereka sebenarnya tidak ada niat untuk bertransaksi dengannya, dan berniat akan kembali lagi besok untuk melakukan transaksi. Namun John meminta transaksi itu dilakukan sekarang saja. Akan tetapi, Virgil tetap ingin transaksi itu besok dilakukan. Merasa ada yang tidak beres, John mencoba menghubungi posko pengawasan yang ada di tempat peleburan emas dan memintanya untuk segera ke sana dan memeriksa tempat itu. Enzo, Kamil, dan Charles sudah berhasil membawa emas-emas itu menuju helikopter. Namun, di tengah perjalanan, Kamil melihat istri salah seorang pekerjanya dulu berada di sana, yang mana suaminya tewas dalam insiden penyerangan itu. Setelah emas-emas itu diturunkan, ia segera menyusul wanita tersebut. Dan hal itu membuat kesal rekan-rekan yang lain dan berniat akan meninggalkannya saja di sana. Namun Virgil tetap menunggunya. Di saat itu juga, kepala pengawasan melaporkan kepada John bahwa emas-emas mereka telah dirampok. Dan John segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menghentikan Virgil dan teman-temannya. Namun, setelah mereka berhasil kabur, helikopter mereka bermasalah disebabkan terkena tembakan oleh anak buahnya John waktu terjadi baku tembak barusan, dan memaksa mereka harus mendarat secara darurat. Dan hal itu membuat Charles marah-marah disebabkan ulahnya Kamil yang sok jadi pahlawan dan menghambat rencana mereka. Lalu terjadilah sedikit keributan di antara mereka. Namun, Virgil mencoba menenangkan mereka dan meminta untuk segera berkemas dan meninggalkan tempat itu, karena John dan anak buahnya pasti akan menyusul mereka.
Namun mereka mempunyai kendala, yaitu bagaimana caranya mereka harus membawa emas yang seberat 600 kilo itu. Virgil pun menyarankan agar mereka membuat tandu untuk membawa emas-emas tersebut. On va pas y arriver comme ça. Namun, dirasa cara itu tidak efektif, Kamil menyarankan agar sebagian emas itu dikubur saja dulu dan membawa sisanya semampu mereka. Karena cara ini akan memperlama perjalanan mereka dan akan mudah nantinya ditemukan oleh John dan anak buahnya. Dan Virgil memerintahkan rekan-rekannya untuk membawa 20-30 kilo saja. Dan sisanya dikubur dengan menentukan titik koordinasinya apabila mereka nantinya kembali untuk membawa sisanya. Donne les coordonnées GPS. 2 degrés nord, 58 secondes. 53 degrés ouest. Yang mana jaraknya hanya 60 km dari perbatasan Brazil, yang nantinya setelah sampai Brazil, mereka akan menyewa helikopter dan akan mengambil sisanya. Di saat mereka sedang menguburkan emasnya, para anak buah John sudah sampai di tempat di mana helikopter mereka jatuh. Tanpa mereka sadari, helikopter itu sudah dipasangi bom. Virgil dan teman-temannya meneruskan perjalanan menyelusuri hutan Guyana yang lebat tersebut. Berjam-jam lamanya mereka melakukan perjalanan, sampailah mereka di suatu rawa-rawa, yang mana Charles sempat digigit oleh ular. Namun ulah Mickey mengatakan bahwa ular itu tidak berbahaya, hanya sedikit menimbulkan demam dan kelelahan saja. Dan tak lama setelah itu, mereka menemukan sebuah sungai, dan mereka beristirahat sejenak untuk berendam dan membersihkan badan mereka. Di saat istirahat tersebut, mereka mendiskusikan perjalanan yang akan mereka lalui. Karena selama mereka menempuh perjalanan barusan, 8 km mereka menghabiskan 6 jam perjalanan. Kemungkinan untuk sampai perbatasan, mereka akan memakan waktu 1 minggu lagi. Dan itu adalah waktu yang lama, mengingat mereka tidak memiliki perbekalan. Dan Virgil pun menyarankan untuk berenang mengikuti arus sungai, karena hanya itu jalan satu-satunya bagi mereka untuk sampai ke perbatasan Brazil. T'as de la fièvre, repousse-toi. Dan sebelumnya, mereka harus bermalam di hutan itu. Karena sekitar 2 jam lagi, hari akan gelap dan mau tidak mau, mereka harus bermalam di sana, sembari mengumpulkan tenaga untuk berangkat esok paginya. Saat sedang istirahat, Mina menjelaskan kepada Charles bahwa di sukunya, yaitu suku Wayana, dalam kepercayaan mereka menyebut emas itu dengan sebutan daging Tuhan. Dan Charles hanya mengatakan hal itu cuma omong kosong. Lalu, Virgil dan Remy pun datang memberitahu bahwa rakit mereka sudah siap dan meminta Kamil untuk berjaga-jaga terlebih dahulu. Di saat Virgil dan Kamil berjaga-jaga, Kamil curhat kepadanya kenapa ia mau menunggunya. Kalau tidak, ia dan teman-temannya sudah berada di Brazil saat ini. Virgil beralasan ia tidak menunggu, namun butuh waktu untuk lepas landas. Kamil pun berterima kasih kepada Virgil. Singkat cerita, keesokan paginya mereka pun berenang mengikuti arus sungai tersebut. Selama di perjalanan, mereka diperhatikan oleh salah seorang dari suku Wayana. Mina yang paham dengan sukunya meninggalkan sedikit kepingan emas sebagai tanda mereka bukan ancaman bagi suku Wayana. Di sisi lain, bos di Canadian Gold tengah berpatroli menyelusuri sungai untuk mencari keberadaan Virgil dan rekan-rekannya. Namun, mereka tidak bisa terbang lebih jauh lagi karena sungai itu sudah mendekati perbatasan dengan Brazil. Virgil dan teman-temannya yang menyadari itu segera bersembunyi. Namun, Enzo tanpa sengaja melepaskan rakit bawaannya sehingga membuat emas yang ia bawa hanyut dan tenggelam. Disebabkan matanya tidak bisa melihat dengan jelas, di sana lagi-lagi Mina menjelaskan bahwa kemungkinan Enzo pernah menyentuh tanaman yang menyengat yang mengenai matanya. Namun, tanpa sepengetahuan Enzo, Kamil mengatakan bahwa hal itu akan membuat Enzo jadi buta permanen jika tidak segera dirawat. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba 2 orang pemburu liar datang melewati mereka dengan perahu.
Remy yang ingin menghabisi mereka karena sudah melihat keberadaannya di sana, dicegah oleh Virgil. Mereka khawatir nantinya para pemburu liar itu melaporkan hal itu kepada John dan anak buahnya. Tapi bukan itu yang dikhawatirkan oleh Remy. Ia khawatir kalau para pemburu itu kembali dengan membawa teman-temannya dan merampas emas mereka. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya dan berhenti di sebuah pondok di pinggir sungai itu, yang mana ketika Virgil memperhatikan area setempat, ia tidak asing lagi dengan tempat itu. Bahwa ia pernah ke tempat ini sebelumnya guna memasok bahan bakar untuk 2 orang arkeolog yang sedang meneliti tempat itu bersama dengan suku Wayana. Namun di saat mereka istirahat, mereka dikejutkan dengan air sungai yang pasang surut dan merubah arus sungai menjadi kebalikannya. Sehingga mereka untuk sementara waktu tidak bisa melanjutkan perjalanan tersebut. Dan sialnya lagi, ternyata mereka salah jalan, yang mana mereka menuju hulu sungai, sementara lautan berada di arah yang berbeda. Jika mereka harus kembali lagi, mereka sudah membuang-buang waktu mereka 2 hari, dan itu tidak mungkin untuk kembali ke tempat semula. Dan lagi-lagi, Charles meradang dan menginginkan jalan masing-masing saja. Namun Virgil mencegahnya. Ia mengatakan kita harus tetap bersama, agar tidak ada yang berkhianat nantinya. Enzo yang tak terima dengan sikap Charles, mencoba memberikannya sedikit pelajaran, agar ada rasa setia kawan di antara mereka. John dan anak buahnya sampai di tempat di mana Virgil dan rekan-rekan sempat bermalam. Salah satu anak buahnya memberitahukan bahwa mereka mengambil jalan yang salah, yang mana mereka menuju hulu sungai. Di saat mereka sedang istirahat, Charles yang tak terima diperlakukan seperti tadi, dan kesadarannya sudah mulai terganggu dan emosi yang tidak stabil mencoba mencari batu runcing untuk membunuh Remy yang tengah berjaga-jaga. Setelah membunuh Remy, ia berusaha untuk kabur sendirian melewati sungai tersebut. Namun, di tengah perjalanan, ia harus tewas dikarenakan anak buah John menemukannya. Sementara itu, Virgil yang mengetahui Remy telah tewas, berusaha mencegah Enzo untuk mengejar Charles dan ingin membunuhnya, ditambah lagi dengan penglihatan Enzo yang sudah mulai memburuk. Di sana Virgil menegaskan bahwa mereka akan tetap meneruskan perjalanan mereka. Namun di saat yang bersamaan, Mina mengalami kontraksi ingin melahirkan, sehingga perjalanan mereka tertunda untuk beberapa saat dan Virgil pun mencoba menaiki bukit untuk mencari sinyal guna menghubungi Maurice. Di saat Virgil menghubungi Maurice, Virgil meminta bantuan kepadanya. Namun berita Virgil merampok emas itu sudah tersebar luas dan polisi sudah bersiap untuk menangkapnya. Namun, Virgil membuat kesepakatan dengan Maurice bahwa nantinya ia akan mendapat imbalan darinya dengan memberi 20 kilo emas. Dan hal itu pun disetujui oleh Maurice, dan ia berjanji akan menjemputnya esok pagi. Dan Virgil pun memberikan titik koordinatnya saat itu. Tak lama setelah menelpon Maurice, Virgil mendengar suara tembakan di bawah, dan ternyata John dan anak buahnya sudah menemukan keberadaan mereka, serta menyiksa Enzo dan Camille, dan menanyakan di mana keberadaan emas yang lainnya. Enzo yang sudah tak berdaya, mencoba menyerang mereka dengan instingnya, dan menembak satu persatu anak buah John. Virgil yang turun ke bawah segera berhadapan langsung dengan John, yang akhirnya John tewas terkena duri-duri pohon liar yang ada di hutan itu. Sementara itu, Camille yang kewalahan melawan satu-satu anak buah John, berhasil ditolong oleh salah seorang dari suku Wayana yang sempat memperhatikan mereka saat menyeberangi sungai saat itu. Enzo yang saat itu digigit oleh semut api hutan Amazon, mencoba berjalan mendekati sungai, dan Virgil segera memanggil-manggil Enzo dan mencarinya. Melihat penderitaannya yang sudah tak tertahankan lagi, akhirnya Enzo menghabisi nyawanya sendiri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Dan, bertepatan dengan itu, Mina pun melahirkan seorang bayi laki-laki, dan mereka pun pergi ke atas bukit untuk bermalam dan menunggu jemputan Maurice esok paginya.
Keesokan paginya ketika menunggu jemputan helikopter, ternyata Maurice mengkhianati mereka. Yang menjemput mereka merupakan helikopter militer, yang mana Maurice sudah melaporkan keberadaan mereka kepada pihak kepolisian, serta mengirim pasukan militer juga untuk menyelusuri sungai. Virgil pun mengorbankan dirinya agar Camille dan Mina beserta bayinya bisa bebas dan kasus perampokan ini ditutup. Sesampainya di bawah bukit, salah seorang suku Wayana menyuruh mereka bersembunyi karena pihak militer sedang melakukan patroli di area sungai tersebut. Lalu keesokan paginya, Camille dan beberapa suku Wayana kembali mendatangi sisa emas yang mereka kubur, dan emas-emas itu sebagian akan ia berikan kepada Mina dan suku Wayana. Dan film pun selesai.